like me better when I'm with you. Pelebaran atau hal ini tergantung dengan volume bisnis serta keadaan lingkungan yang terjadi, tentu dapat memberikan dampak pada struktur organisasi. Pada masa sekarang ini tentunya banyak hotel yang melakukan perubahan struktur organisasi dengan meminimalisir pegawai yang bekerja sebagai penghapusan posisi atau jabatan pada struktur organisasi. Dan itu akan berpengaruh pada workflow di work team-nya. Yang ketiga, ada kebijakan manajemen. Supervisor merupakan salah satu orang yang melaksanakan kebijakan dari manajemen perusahaan dan menjadi panutan bagi karyawan yang bekerja di hotel tersebut. Jadi peran supervisor itu cukup penting dalam suatu perusahaan. Kebijakan manajemen diatur pada SK, yaitu Surat Keputusan Manajemen yang menetapkan beberapa fasilitas, hak karyawan yang didapatkan, serta peraturan kebijakan lainnya. Kebijakan jaminan sosial adalah hal yang patut diperhatikan oleh supervisor agar dapat mempertahankan kinerja karyawannya dengan memotivasi yang lebih baik. Yang keempat, ada pemakaian teknologi. Kebijakan dalam perubahan zaman yang semakin modern tentu berdampak pada hotel. Adanya berbagai sistem yang digunakan oleh departemen, STU, dan lain yang berbeda, serta kemajuan teknologi pada fasilitas yang diberikan pada tamu wajib dipantau oleh supervisor. Sebagai supervisor, wajib untuk memastikan bahwa karyawan Maaf, saya lanjut lagi. Bahwa karyawan atau staf yang bekerja setelah mengetahui cara memakai serta merawat dari pemakaian teknologi sehingga tidak terbuang dengan sia-sia dan dapat menjaga kualitas teknologi tetap baik dan tidak rusak. Yang kelima, ada sistem kepegawaian. Perubahan sistem kepegawaian ini biasanya terjadi pada proses perekrutan. Pada proses perekrutan sebelumnya, ada beberapa posisi pada organisasi yang tidak disertai. Namun, untuk mencegah adanya ketidaksesuaian staf yang diinginkan, maka supervisor dapat dilibatkan untuk mencari talent atau staf sesuai dengan kebutuhan departemen tersebut, seperti melakukan interview kepada calon pegawai. Karyawan atau staf baru tentu tidak mudah dalam mendidik dan mengajarkan budaya kerja dari hotel tersebut. Namun hal ini patut diperhatikan sebagai seorang supervisor untuk memastikan para staf paham dengan budaya pekerjaan serta pola pikir yang lebih baik. Yang keenam, ada pola pikir pegawai. Pola pikir pegawai atau staf sangat berpengaruh pada kualitas dalam bekerja. Sebagai supervisor, wajib memperhatikan pola pikir pada masing-masing staf. Jadi, supervisor itu harusnya lebih mengenal ke pegawainya. Setiap staf tentu memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Berbagai masukan yang diberikan tentunya akan membentuk pola pikir yang lebih kritis. Pola pikir kritis ini sangat baik untuk dimiliki staf atau pegawai sehingga mereka tidak membuat keputusan yang gegabah dan mengakibatkan kerugian bagi hotel maupun diri sendiri. Staf dapat mencermati setiap kebijakan yang ada dan sebagai supervisor penting untuk memperhatikan garis komunikasi untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. Oke, lanjut, ada pola kepemimpinan. Pada kenyataannya, supervisor tidak hanya menghadapi perubahan pola pikir dari staf, tetapi juga perubahan yang terjadi terhadap atasannya. Sebagai supervisor, harus dapat menyikapi perubahan pola kepemimpinan yang terjadi.
Perubahan pola kepemimpinan tentunya dapat dirasakan pada staf yang bekerja di hotel, maka membuat munculnya persepsi dari berbagai sudut pandang yang ada pada setiap staf. Supervisor harus dapat menyikapi bagaimana cara bersikap kepada atasan dan bagaimana bersikap terhadap staf atau bawahan untuk menjaga kualitas dalam bekerja. Jadi supervisor itu harus menyesuaikan antara bersikap dengan karyawan dan bersikap dengan atasan. Oke, lanjut ada di volume bisnis. Hotel sebagai usaha bisnis tentu sering mengalami fluktualisasi pada volume bisnisnya. Fluktuasi adalah ketidaktetapan atau guncangan, sebagai contoh, terhadap harga barang dan sebagainya, atas segala hal yang bisa dilihat di dalam sebuah grafik. Ketika grafik sebelumnya maaf, ini mau yang mana ya? Oke, lanjut di wewenang supervisor ya. Perubahan lainnya adalah perubahan yang menyangkut wewenang dari seorang supervisor dalam menggunakan kekuasaan. Setiap hotel memiliki kebijakan sendiri tentang supervisornya. Oleh karena suatu hal, tentu dapat terjadi perubahan wewenang pada supervisor. Jadi setiap hotel itu berbeda-beda dalam memberi wewenang kepada seorang supervisornya. Sebelumnya di Indonesia, supervisor tidak memiliki hak wewenang dalam memilih stafnya sendiri. Namun, perubahan ini tentunya terjadi. Pada sistem perekrutan sekarang, supervisor memiliki hak wewenang dalam memilih staf yang akan bekerja di bawahnya. Sehingga supervisor tidak harus memoles keahlian dengan sangat keras demi mencapai keahlian yang diinginkan. Jadi supervisor memiliki wewenang untuk memilih calon stafnya yang baru yang sesuai dengan keinginan seorang supervisornya itu. Lanjut di seksional. Perubahan seksional adalah perubahan yang dimaksud saat supervisor dipindahkan ke seksi lainnya pada departemen yang sama. Hal ini biasa dilakukan untuk mencegah terjadinya kejenuhan pada supervisor yang akan berdampak pada kualitas kinerjanya. Jadi tidak hanya di satu departemen, perusahaan mencoba untuk melakukan perpindahan departemen agar merefresh kinerjanya juga bisa lebih baik lagi. Selain itu, biasanya supervisor tersebut memang disiapkan untuk menjadi pekerja yang multi-skill. Hal ini berarti supervisor tersebut memiliki berbagai keahlian spesifik dalam satu departemen. Biasanya perubahan seksional tentu ditetapkan jangka waktu agar supervisor tidak lupa akan tanggung jawab utama pada seksi tersebut. Jadi semisal ada di salah satu departemen front office ada supervisornya, jadi dia memiliki keahlian fisik yang lebih di front office, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke. Ternyata sudah selesai, jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau kurang maksimal. Saya persilakan untuk kelompok 4 dan Bu Cindy kalau mau bertanya. Terima kasih. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman akan memberikan pertanyaan, dapat memberikan pertanyaan sekarang.
Dipersilakan. Silakan yang memiliki pertanyaan. Nih, pada tidur atau gimana? Ada yang mau tanya mungkin? Permisi mau tanya ya, Daniel Sindu. Untuk pertanyaannya, apakah kelompok selanjutnya ada keharusan untuk bertanya? Untuk sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Bu Cindy. Untuk kelompok yang presentansi akan menerima 3 pertanyaan dari kelompok selanjutnya. Seperti itu. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka dinyatakan jelas dan sudah dimengerti oleh kelompok selanjutnya. Bagaimana yang lain? Adakah pertanyaan lagi? Atau sudah jelas semuanya? Mungkin dari Andinda atau dari Andreas, Daniel mungkin, atau Galuh, Hilma, Niko. Gimana? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan langsung ke penutup. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 sangat berterima kasih kepada yang sudah hadir dan yang sudah mendengar. Mohon maaf bila ada kata dan perilaku yang salah pada kegiatan kelompok kami. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Sampai jumpa kembali. Terima kasih teman-teman.